Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Aftan Hilman Huda Saya Dewi Savitri. akan mempresentasikan makalah perkembangan masa postnatal pada 3 tahun pertama. A. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan organ tubuh anak pada masa postnatal mengikuti 4 pola utama, yaitu 1. Pola umum meliputi pertumbuhan tulang panjang, otot skelet, sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. 2. Pola neural meliputi pertumbuhan otak, tulang tengkorak, mata, dan telinga. Otak bayi berkembang sangat pesat, 25% dari berat otak dewasa saat lahir, 75% pada usia 2 tahun, dan mencapai 95% pada usia 10 tahun. 3. Pola limfoid. Jaringan limfoid tumbuh maksimal sebelum remaja, lalu menurun drastis setelah pubertas. 4. Pola reproduksi. Pertumbuhan relatif lambat pada masa anak-anak, kemudian meningkat cepat pada masa pubertas. Selain pertumbuhan fisik, perkembangan anak mencakup 4 aspek utama, yaitu yang pertama motorik kasar atau gerakan tubuh lambat seperti duduk, berdiri, berjalan. 2. Motorik halus dan penglihatan, koordinasi mata tangan, menggenggam, memegang benda. 3. Bahasa dan bicara atau celoteh, kata pertama, kalimat sederhana. 4. Sosial emosi dan perilaku atau senyum sosial, empati, interaksi dengan orang lain. 5. Keterlambatan pada salah satu aspek dapat mempengaruhi aspek lain, sehingga deteksi ini sangat penting. B. Proses kelahiran. Kelahiran merupakan transisi penting dari kehidupan intrauterin ke dunia luar. Proses kelahiran terdiri dari 3 tahap: labor pembukaan jalan lahir, actual birth atau kelahiran bayi, dan afterbirth atau keluarnya plasenta. Adapun jenis-jenis persalinan antara lain: 1. Normal atau vaginal stillbirth. Cara paling umum, bayi lahir melalui jalan lahir dengan bantuan tenaga medis. 2. Waterbirth. Bayi lahir dalam air hangat, tetap aman karena masih mendapat oksigen dari plasenta. 3. Orgasmic birth. Metode yang menekankan relaksasi ibu melalui rangsangan sehingga memudahkan proses kelahiran. 4. Cesar. Melalui pembedahan dilakukan bila ada indikasi medis tertentu. Bayi baru lahir memiliki rata-rata panjang 50 cm dan berat sekitar 3,7 kg. Bayi laki-laki umumnya lebih berat dibanding perempuan. Berat badan bayi meningkat pesat setelah kolostrum berganti menjadi ASI matang. Bayi tidur 11 sampai 21 jam per hari dengan rata-rata 16 jam. Sistem indera bayi. Yang pertama, pendengaran sudah cukup baik. Yang kedua, penglihatan terbatas, hanya mampu melihat kurang lebih 30 cm. Nomor 3, sentuhan sangat sensitif. Perkembangan fisik awal 0 sampai 3 tahun. Yang pertama, masa 0 sampai 3 tahun disebut masa pertumbuhan tercepat sepanjang hidup. Nomor 2, berat badan bayi meningkat 3 kali lipat pada usia 1 tahun. Yang ketiga, tinggi badan pada usia 3 tahun mencapai kurang lebih 92,5, berat sekitar 16 kg. Nomor 4, gigi pertama tumbuh usia 5 sampai 9 bulan dan gigi susu lengkap pada usia 3 tahun. 5. Perkembangan motorik. Yang pertama yaitu berguling antara umur 3 bulan. Yang kedua, duduk antara umur 6 bulan. Yang ketiga, merangkak antara umur 7 sampai 10 bulan. Yang keempat, berjalan antara umur 12 bulan. Yang kelima, naik tangga, berlari, melompat sekitar umur 2 sampai 3 tahun. Yang keenam, sistem sensorik. 1. Sentuhan menjadi indera pertama yang berkembang. 2. Pendengaran aktif sebelum lahir dan sangat penting bagi bahasa. Nomor 3. Penglihatan terbatas saat lahir, berkembang pesat di bulan pertama. Perkembangan kognitif. 1. Pendekatan behavioris. Anak belajar melalui pengalaman, physical conditioning and appraisal conditioning. Pendekatan psikometrik.
Kemampuan kognitif diukur melalui tes IQ dan tes perkembangan. Lingkungan rumah atau home sangat berpengaruh. Nomor 3, pendekatan Piaget atau bisa disebut tahap sensori motorik antara umur 0 sampai 2 tahun. 4, refleks umur 0 sampai 1 bulan. Nomor 5, circular reaction primer umur 1 sampai 4 bulan. Nomor 6, circular reaction sekunder antara umur 4 sampai 8 bulan. Yang ketujuh, koordinasi skema antara 8 sampai 12 bulan. Yang ke-8, circular reaction tersier antara umur 12 sampai 18 bulan. Yang ke-9, presentasional antara umur 18 sampai 24 bulan. Yang ke-10, konsep penting permanensi objek atau anak memahami benda tetap ada walau tidak terlihat. Yang ke-11 yaitu pendekatan kontemporer yang meliputi information processing, habituation, memory, cross modal transfer. Bisa juga disebut dengan cognitive neuroscience, explicit vs implicit memory. Selanjutnya yaitu social kontekstual, yaitu guided partisipasi interaksi sosial. Baik, kesimpulan dari makalah perkembangan masa postnatal pada 3 tahun pertama yaitu masa postnatal merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada masa inilah terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Pertumbuhan fisik anak berlangsung melalui 4 pola utama yaitu umum, neural, limfoid, dan reproduksi. Sementara itu perkembangan anak mencakup aspek motorik, sensorik, bahasa, kognitif, dan psikososial. Proses kelahiran atau baik normal, sesar, water birth maupun orgasmic birth merupakan transisi awal yang mempengaruhi kondisi bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir memiliki karakteristik khusus seperti berat dan panjang rata-rata, pola tidur, serta kemampuan sensorik yang masih terbatas. Demikianlah makalah dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.